Halo, selamat datang kembali di Saiz Manga. Melanjutkan cerita yang kemarin, di mana Genji bertarung melawan Kuga, siswa SMA Kawada 2. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alurnya. Chapter 5, Pengecut. Genji menyiramkan air dalam botol ke wajah Kuga. Karena merasa belum cukup, Genji meminta air lagi kepada Chuta. Namun, belum sempat Genji menyiram lagi, ternyata Kuga sudah bangun. Kuga mencoba kembali berdiri, namun kembali terjatuh. Genji langsung meminta Chuta untuk berhenti membawa air lagi. Sambil memegangi pipinya, dia pun masih merasa kesakitan bekas tendangan Genji itu sebelumnya. Kemudian Chuta bertanya kepada Genji, mengapa dia sangat ingin membangunkan Kuga. Genji menjawab ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan kepada Kuga. Saat mereka berbalik, mereka mendapati Kuga sudah tidak ada di tempatnya. Dan ternyata Kuga sudah berada di atas motor. Sebelum Kuga pergi, Genji bertanya kepada Kuga apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Kemudian Kuga berbalik. Dengan rasa penasaran, Genji kembali bertanya, siapa orang terkuat di sekolahnya? Kuga pun menjawab bahwa dirinya lah yang terkuat di sekolahnya. Namun Genji sepertinya tidak percaya dan menanggapinya dengan wajah yang polos. Sambil memakaikan helmnya, dia berpesan kepada Genji bahwa lain waktu dia akan mengalahkan Genji. Dengan masih bingung, Genji pun hanya terdiam. Kuga pun pergi. Kemudian Chuta bertanya kepada Genji, mengapa dirinya bertanya kepada Kuga siapa yang terkuat di sekolahnya. Genji pun hanya tersenyum. Di balik senyumnya itu, sepertinya Genji mempunyai rencana. Kembali kepada Kuga, sambil mengendarai motornya, dia masih merenung dan memikirkan nama Takia Genji. Kemudian scene pun berganti. Di sana ada Kuma yang sudah berkencan dengan pacarnya. Saat mereka berdua hendak berpisah, si wanita pun bertanya kepada Kuma kapan mereka akan bertemu kembali. Kuma pun menjawab, dia akan memberitahunya nanti. Kemudian si wanita pun meminta Kuma untuk tidak berlama-lama. Dengan santai dia menjawab bahwa dia sudah mengetahui itu. Lalu si wanita pun pergi. Tak lama saat pacarnya pergi, tiba-tiba ada yang berkata kepada Kuma bahwa dia lebih menyukai wanita yang memakai mobil kemarin daripada yang memakai motor barusan. Sontak Kuma pun terkejut dan menoleh. Ternyata yang berkata tersebut adalah Narumi Taiga. Seperti biasa, makanan favoritnya adalah onigiri. Sambil memakannya, Narumi pun bertanya lagi kepada Kuma, apakah dia sudah berubah pikiran untuk menjadi bawahan Narumi. Namun Kuma menolak kembali mentah-mentah perkataan Narumi tersebut, dan dia tidak perlu datang lagi untuk menemuinya, karena Kuma pikir dia tidak akan berubah pikiran. Alih-alih menanggapi hal tersebut, Narumi malah menawarinya onigiri yang sedang dia pegang. Dengan wajah angkuhnya, Kuma pun menolak. Dan Kuma kembali menyinggung tentang perkataan Narumi yang akan melawan Suzuran. Apakah Narumi benar-benar serius ingin melawan mereka? Untuk yang kedua kalinya, Kuma menegaskan kepada Narumi bahwa dia hanya ingin pergi keluar bersama gadis-gadis, bukan untuk bertarung melawan Suzuran. Mendengar hal tersebut, jelas membuat Narumi marah. Jika itu pemikirannya, mengapa dia masuk Hosen? Seketika, Kuma pun terdiam. Nani? Narumi kembali menambahkan, jika ingin melakukan hal tersebut, mengapa dia tidak masuk ke sekolah lain? Karena tidak masuk akal jika dia masuk ke sekolah yang dijuluki sebagai pasukan botak pembunuh Hosen. Karena merasa tersinggung, Kuma pun hanya bisa terdiam. Tidak cukup sampai di situ, Narumi kembali menyinggungnya dengan berkata, apakah kau takut ditusuk? Jelas perkataan tersebut membuat suasana menjadi semakin tegang. Karena hal itu mengingatkan Kuma akan kejadian 2 tahun yang lalu, di mana dirinya melihat kejadian tersebut tepat di hadapan matanya. Kemudian Kuma meminta Narumi untuk mengatakannya sekali lagi. Namun sekali lagi Narumi mengatakan hal yang sama. Keadaan pun semakin memanas setelah Narumi mengecap Kuma sebagai pengecut. Hal itu pun sontak menyerot emosi Kuma dan langsung ingin melayangkan pukulan kepada Narumi. Namun dengan hanya satu tangan, Narumi mampu menahannya. Narumi pun mencoba membalas pukulan tersebut dengan sama memberikan pukulan kepada Kuma. Tapi ternyata Kuma pun mampu menahan pukulan Narumi tersebut, sambil berkata bahwa Narumi tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dengan percaya diri, Narumi tersenyum dan berkata,
Ini saatnya untuk membangunkan Kuma. Saat itu, hari yang cerah di kota Toarushi. Terlihat Genji yang sedang berpikir dengan pendiriannya tersebut bahwa jika ingin menaklukkan Sujuran maka dia harus mengalahkan Rindamen terlebih dahulu. Dan untuk melakukan itu semua, Genji harus bertambah kuat. Dia menyadari hal tersebut saat dia bertarung melawan Kuga. Dia berpikir bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang kuat yang belum dia temui, dan dia berencana untuk menaklukkan mereka semua dan menjadi orang terkuat di eranya. Mendengar perkataan Genji tersebut, Chuta pun menjadi paham bagaimana pemikiran Genji. Chuta pun setuju untuk membantu Genji menjadi yang terkuat di kota, dan mereka akan memulainya di SMA Takia terlebih dahulu. Di sana Genji dan Chuta sudah dikelilingi oleh anak-anak SMA Takia. Meskipun SMA Takia belum pernah bertempur melawan Sujuran, mereka sering bertempur dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Ini semua tidak seperti yang dibayangkan oleh Chuta, karena mereka datang hanya berdua saja. Karena dirasa tidak mungkin menang karena kalah jumlah, Chuta mencoba meyakinkan Genji. Apakah memang ini rencananya? Namun tanpa diduga, Genji malah berteriak untuk memanggil orang terkuat di sekolah itu. Tapi tiba-tiba, ada yang melemparkan kursi ke arah Genji. Dengan sigap, Genji mampu menghindari kursi tersebut. Lalu, seseorang berjalan mendekat ke arah mereka. Tadi itu hampir saja mengenai Genji, dan Genji hanya tersenyum. Genji pun bertanya, apakah seseorang yang berada di hadapannya itu adalah orang terkuat di sekolah ini? Orang tersebut pun berkata, bagaimana jika benar? Chuta pun terasa terintimidasi, dan dia mengetahui siapa orang tersebut. Chuta merasakan bahwa bos Takia kekuatannya berada di level yang lain. Orang dengan postur tubuh tinggi dan besar, serta wajahnya yang garang tersebut adalah pemimpin SMA Takia yang bernama Kaji Mitsuo. Namun tanpa gentar, Genji mengajaknya berduel 1 lawan 1. Chapter 6, Narumi versus Kumakiri. Dengan tatapan yang merendahkan, Kaji berkata kepada Genji bahwa di sana tidak akan ada pertarungan 1 lawan 1. Sontak Genji dan Chuta langsung terkejut. Nani? Namun sepertinya mereka mengenali salah satu antara Genji dan Chuta. Mereka tahu bahwa Genji dan Chuta berasal dari Sujuran. Kemudian Kaji bertanya kepada Genji, apakah mereka berasal dari Sujuran? Dengan sedikit terkejut, Genji pun menjawab benar bahwa dia berasal dari Sujuran. Namun, siapa yang peduli tentang itu? Lebih baik mereka bertarung sekarang, ucap Genji. Tambahnya, mendengar perkataan tersebut, Kaji menjadi sedikit shock. Dengan geram dia berkata kepada Genji, jika dia tidak peduli mereka berasal dari mana. Namun yang jelas, jika mereka sudah berani datang ke SMA Takia, mereka tidak akan keluar dengan selamat. Sambil berbalik dan pergi, Kaji memberikan instruksi kepada anak-anak SMA Takia untuk segera menghabisi Chuta dan Genji. Saat mereka mulai bersemangat untuk menghajar keduanya, Genji malah berteriak kepada Kaji jika dia akan menghancurkan mereka semua. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Chuta merasakan perutnya sakit sekali. Genji pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Kemudian Chuta menjawab sepertinya dirinya sedang diare. Nani? Chuta pun langsung menanyakan toilet sebelah mana. Keduanya pun langsung marah kepada Chuta karena seakan mengejek mereka. Tapi Chuta kembali merintih kesakitan. Karena tak ingin mengambil resiko, mereka pun menunjukkan jalannya. Dan Chuta meminta Genji untuk mengantarnya. Perlahan mereka berdua meninggalkan kerumunan tersebut. Namun Genji masih kebingungan dengan Chuta. Apakah Chuta baik-baik saja atau tidak? Dengan nada rendah, Chuta menyuruh Genji untuk segera berlari. Ternyata sakit perut yang dialami Chuta itu hanya pura-pura. Dia langsung pergi sekuat tenaga meninggalkan Genji. Nani? Karena melihat hal tersebut, mereka pun sontak kaget. Dan tanpa pikir panjang, Genji pun menyusul Chuta. Berandalan SMA Takia pun tidak tinggal diam. Mereka langsung mengejar Chuta dan Genji. Sambil berlari sekuat tenaga, Chuta berkata kepada Genji, jika mereka ingin kembali lagi harus dengan rencana yang matang. Scene kembali berpindah. Kuma mencoba menyerang Narumi dengan pukulannya.
tapi Narumi mampu menghindarinya. Merasa ada celah, Narumi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan seketika, strike kanan Narumi tepat mengenai wajah Kuma. Setelah menghajar Kuma, Narumi pun berteriak, "Mengapa sekarang Kuma menjadi lembek?" Flashback 2 tahun yang lalu. Di ruang judo, para senior sedang mengadakan rapat. Kuma yang saat itu masih freshman mencoba bertanya kepada para senior keberadaan Makio Bito. Kemudian para senior pun menjawab bahwa seorang freshman tidak perlu mengkhawatirkan tentang Makio. Mereka pun melanjutkan rapat tersebut, tapi Kuma terlihat sangat kesal. Kemudian Narumi mencoba menjelaskan kepada Kuma bahwa Makio Bito adalah satu-satunya orang yang diperlakukan khusus di sekolahnya. Tak lama kemudian, Kuma pergi ke atap sekolah. Dia menemui Makio yang sedang bersantai di atap. Kuma menanyakan kepada Makio mengapa dirinya tidak hadir saat rapat. Para senior yang lain mungkin membiarkannya, tapi tidak dengan Kuma. Namun Makio tidak menghiraukannya. Dia malah bangkit dari tidurnya, lalu pergi. Hal itu jelas membuat Kuma sangat marah. Karena merasa geram dengan tingkah laku Makio, Kuma pun berlari untuk menghajarnya. Dia mencoba menyerangnya dari belakang. Namun sebelum itu, Shin berpindah kembali ke masa sekarang. Pertarungan sengit antara Kuma dan Narumi masih berlanjut. Hingga sampai pada Narumi menerima pukulan telak dari Kuma. Tidak cukup sampai situ, Kuma kembali menghujani pukulan kepada Narumi. Dengan sigap, Narumi pun menangkis semua serangan tersebut. Kembali ke masa lalu di mana Kuma terlihat sudah babak belur dihajar oleh Makio. Kemudian Makio mendekat dan memuji Kuma. Kuma sangat kuat sampai-sampai Makio kewalahan menahannya. Dengan ngapasnya yang ngos-ngosan, dia hanya terdiam dan meludahkan darah. Saat Makio mulai berdiri, Kuma pun berkata jika dia kalah dengan mudah oleh Makio. Namun kemudian Makio meminta maaf kepada Kuma dan berkata dia tidak suka bekerja dalam kelompok. Dan semenjak saat itu, Kuma mulai mengagumi Makio. Kemudian Shin kembali ke masa sekarang. Narumi mencoba menyerang Kuma. Sambil mendorong Kuma, Narumi pun berkata, dia tidak akan kalah oleh orang yang bersembunyi di balik rok. Narumi dengan lantang terus memprovokasi Kuma, dengan berkata kekuatan Kuma setara dengan prajurit biasa. Hal tersebut jelas membuat Kuma marah. Kuma pun melayangkan pukulan kepada Narumi dan masuk tepat di pipi Narumi. Namun tak lama kemudian, Kuma langsung terkejut saat mengetahui Narumi tidak bergeming sedikit pun. Setelah itu Narumi mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Tarungan sepertinya sudah mendekati puncak. Namun sebelum itu Narumi berkata kepada Kuma, jika dia takut maka keluarlah dari Hoseng. Dan ya, jual beli serangan pun terjadi antara keduanya. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kuma berteriak sambil melayangkan tinju kepada Narumi bahwa dia tidak takut sedikit pun. Namun pukulan strike Narumi lebih cepat daripada Kuma dan masuk ke pipi Kuma dengan telak. Kuma pun jatuh tak sadarkan diri. Pertarungan pun dimenangkan oleh Narumi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.